Dan dari Nabi Ishak alaihi salam lahirlah seorang anak yang bernama Nabi Yakub alaihi salam. Dan Nabi Yakub alaihi salam ini punya banyak anak. Di antaranya adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Sedangkan Nabi Ibrahim di istrinya yang kedua yang bernama Siti Hajar, lahirlah seorang anak yang sangat masyhur kita kenal saat ini, yang bernama Nabi Ismail alaihi salam. Dan dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam itu pula lah lahir seorang nabi yang sangat mulia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Itulah sebabnya mengapa Nabi Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena dari keturunannya banyak anaknya yang menjadi nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara-saudariku jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, tentunya sebagai seorang nabi dan rasul, Nabi Ibrahim pastilah sama dengan kita manusia biasa, sama-sama diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupannya, dalam menjalani hidupnya, dia tak mulus begitu saja. Banyak ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ujian yang pertama yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihi salam adalah ujian menghadapi ayahnya sendiri. Ternyata saudara-saudariku, Nabi Ibrahim alaihi salam mempunyai seorang ayah yang membuat berhala, produsen berhala, sekaligus dia juga yang menyembah berhala itu. Maka hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 74. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa in qala Ibrahimu li abihi Azar. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya yang bernama Azar, atattakhidhu asnaman alihah, kenapa engkau menyembah berhala wahai ayahku? Ternyata saudara-saudariku yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dalam Al-Quran surah Maryam juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasannya Nabi Ibrahim bertanya kepada ayahnya, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tak dapat mendengar? Kenapa engkau menyembah sesuatu yang tak dapat melihat? Kenapa engkau menyembah sesuatu yang tak dapat menolongmu sedikit pun? Maka ketika itu ayah Nabi Ibrahim bukannya terima atas dakwah anaknya. Saat itu Azar marah kepada anaknya yang bernama Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam Al-Quran surah Maryam ayat 46 dikatakan, la illam tantahi, kalau kau tak berhenti menceramahi aku, kalau kau tak berhenti mendakwahi aku, kalau kau tak berhenti mengajak aku, la arjumannaka, maka akan aku rajam engkau, maka akan kulempar kau pakai batu sampai mati. Cukup sampai di situ? Tidak. Wahjurni maliya, kata Azar, dan tinggalkanlah aku untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, apakah Nabi Ibrahim marah karena ayahnya marah kepadanya, bahkan diancam untuk dibunuh? Sekali lagi tidak. Dalam lanjutan ayat Nabi Ibrahim berkata, qala salamun alaika, dia berkata, keselamatan untukmu wahai ayahku. Astaghfirulaka Rabbi, aku akan memintakan ampun kepada Tuhanku. Innahu kana bi hafiya, karena sesungguhnya Tuhanku itu sangatlah baik dan Dia Maha Pemurah dan Maha Pemaaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara-saudariku, sekasar apapun orang tua kita kepada kita hari ini, walaupun mungkin kita pernah dicaci makinya, apatah lagi mungkin nauzubillah ada orang tua yang berbeda keyakinan kepada kita, maka tak boleh kita berlaku
berlaku kasar sekalipun kepada kedua orang tua kita. Dalam Al-Quran surah Luqman diajarkan, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan tetaplah kalian berlaku baik kepada kedua orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.